Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kita dari kelompok 7 berpikir komputasional 10. Hari ini kita akan membahas tuntas mengenai case study 2 yang sudah kita bahas. Dan di sini ada list anggota kelompok kami, saya Akila Raihana Bianza. Saya Enrico Fauzan Aryansyah. Saya Muhammad Azam Rabbani. Dan saya Cindy Rahmakulini. Dan di sini ada study case yang kelompok kita dapatkan, yaitu mengenai tentang online shopping product recommendation. Jadi di backgroundnya, e-commerce platform itu struggle untuk mendapatkan engagement dari customer. Nah, ini tuh dikarenakan mereka tuh struggle untuk merekomendasikan produk-produk yang tepat. Nah, padahal data browsing history, purchases, and popular trends itu ada. Nah, jadi yang hal-hal yang perlu kita consider itu adalah user browsing and purchase history, popular item and seasonal demands, habis itu price range preferences, sama similar user behavior. Goal kita dari studi case ini yaitu membentuk sebuah sistem rekomendasi yang mengikat antar 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 pengguna untuk mengincrease engagement dalam sales. Selanjutnya kita masuk ke framework. Framework yang kita gunakan terdapat 4 utama, yaitu decomposition, pattern, abstraction, dan algorithm. Yang pertama ada decomposition. Program dipecah menjadi beberapa bagian utama, yaitu manajemen pengguna, pengelolaan data produk, sistem rekomendasi, serta menu utama dan menu pengguna. Kedua, pattern. Pola yang digunakan terlihat dari kesamaan struktur data pada setiap produk dan alur proses yang berulang, yaitu input data pengguna, pemrosesan, lalu menampilkan hasilnya. Ketiga, abstraction. Abstraksi dilakukan dengan menyederhanakan data pengguna dan produk ke dalam kelas, serta menyembunyikan detail proses di dalam fungsi-fungsi utama. Keempat, algoritma. Algoritma greedy selalu memilih langkah terbaik di setiap tahap secara lokal, dengan harapan hasil akhir mendekati optimal. Next. Selanjutnya kita masuk ke coding. Coding pertama kita adalah akses awal ke web. Nah, pada codingan ini terdapat 4 hal utama, yaitu class user, users, fungsi sign up, dan fungsi login. Yang pertama ada class user. Class user ini merepresentasikan pengguna dengan atribut, yaitu name, username, password, history, serta budget. Selanjutnya ada users. List global yang berfungsi sebagai database sederhana untuk menyimpan objek user. Selanjutnya ada sign up, yang dimana digunakan untuk registrasi user baru. Nah, di sign up ini kita diminta untuk mengisi username dan password, mengecek apakah username sudah dipakai, dan jika belum, membuat objek user dan menyimpannya ke users. Yang terakhir, ada login, yang mana digunakan untuk login users. Nah, di login ini kita diminta untuk mengisi username dan password, mengecek kecocokan dengan data di users, jika cocok, mengembalikan objek user, dan jika tidak, menampilkan pesan error. Dan di sini masuki kelas produk. Jadi produk itu adalah kelas untuk mempresentasikan satu produk di Asus ini. Nah, kelas ini menggunakan konstruktor init untuk inisialisasi data. Setiap objek di sini memiliki 4 atribut utama, yaitu name buat nama produknya, habis itu kategori untuk kategori produk, price untuk harga produk, dan popularity untuk tingkat popularitas produk. Nah, ini menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP untuk membuat struktur data lebih terorganisir dan reusable. Lanjut, kita di sini ada produk yang tersimpan. Di sini ada tiap elemen list ini merupakan objek dari kelas produk. Yang pertama ada produk Asus itu dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu laptop, handphone, gaming handhelds, dan aksesoris. Setiap kategori memiliki minimal 5 produk, dan tujuannya ini untuk memudahkan pengolahan data produk. Data siap digunakan untuk filtering, sorting, dan analisis lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian sistem rekomendasi. Jadi di sistem rekomendasi ini, eh, sistem akan meminta kategori dan budget dari eh, user, terus menyimpan kategori tersebut ke history user, menyaring produk sesuai kategori dan budget, mengurutkan hasil berdasarkan popularity tertinggi, kemudian menampilkan produk paling populer dan di kategori tersebut. Ini dominan memakai function. Lalu selanjutnya, untuk program utamanya. Jadi ini adalah bagian yang paling awal ketika muncul, ketika pertama kali kita meng-run sistem. Jadi pilihannya ada 3, yaitu sign up untuk membuat akun baru, terus login untuk masuk ke sistem menggunakan akun yang sudah terdaftar, kemudian keluar. Nah, menu utama berfungsi sebagai pengatur awal
program, memastikan pengguna mendaftar atau login sebelum menggunakan fitur utama aplikasi. Ya, sekarang masuk program pilihan. Program pilihan ini fungsi utamanya untuk menyediakan tampilan di mana user bisa memberikan input sesuai yang diminta. Terdapat dev yang mendefine functionnya yaitu user menu. Dan terdapat user yang mengatur menu interaktif pengguna. While itu pada kode memastikan menunya pengguna yaitu loop sampai user sendiri yang memilih exit. Kemudian kode ini menggunakan if else sesuai dengan input pengguna apakah memilih yang nomor 1 atau 2 atau 3. If else juga digunakan untuk mengecek apakah ada barang hasil rekomendasi atau tidak. Nah, sekarang masuk contoh output. Di side name dan login ini, jika user memilih nomor 1 yaitu sign up, akan muncul masukkan username yaitu nama user dan masukkan password yaitu passwordnya user. Dan akan muncul output akun berhasil dibuat. Jika memilih nomor 2 yaitu login, jika user belum pernah membuat akun sebelumnya, maka akan outputnya username atau password salah. Dan jika user sudah pernah membuat akun sebelumnya, maka akan outputnya selamat datang nama user. Next. Nah, untuk contoh output yang pencarian produk, jadi kita bakal memunculkan pilihan 3 menu, yaitu cari produk, lihat histori pencarian, dan logout. Jika kita memilih menu pertama, itu user tuh bakal disuruh memilih kategori yang dicari. Ada 5 kategori dan budget maksimalnya. Terus sistem akan mencari rekomendasi, kemudian menampilkan rekomendasi sesuai dengan yang dicari, dan juga memberikan produk yang paling populer di kategori tersebut. Di histori pencarian, jika kita memilih nomor 2, maka akan muncul historian pencarian kategori kamu yaitu laptop dan laptop aksesoris. Dan jika kita logout atau keluar dari web, kita pilih nomor 3 yaitu logout dan akan muncul by case study logout berhasil. Jika kita pilih nomor 3 yaitu keluar, maka akan muncul terima kasih sudah menggunakan sistem ini. Berikut adalah hasil presentasi dari case study 2 oleh kelompok 7. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.